Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian, kita masih dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pada pertemuan yang lalu kita masuk dan berbicara tentang bagaimana ketegaran Umar yang kemudian dikenal dengan istilah lisanul haq ala Umar. Lisannya itu penuh dengan al-haq, yang itu berada terjadi kepada salah satu atau satu-satunya sahabat yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini ahadul al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, indahnya Pak ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, insyaallah Pak ya. Ya, dan kita tidak boleh putus asa dalam bab yang satu ini. Ya. Allahumma amin ya. Itu yang kita minta tiap saat jemaah sekalian ya. Wa min ulama'i sahaba wa zuhaduhum. Umar ini adalah termasuk ulamanya sahabat. Ya wajar kalau setiap lisanul haq itu ada pada Umar. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang dianggap alim min ulama'is sahabah. Jadi ulama' sahabah ini ada beberapa sahabat yang memang dipilih oleh Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Jabir, kemudian Mu'adz bin Jabal. Itu termasuk sahabat-sahabat yang memang dikenal ya, sangat memahami akan nilai-nilai agama ini, ulama. Di saat yang bersamaan Umar adalah zuhad. Zuhad ini adalah orang yang zuhud, benar-benar zuhud. Memang nanti Bapak akan lihat contoh-contoh konkret bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar seorang pengusaha juga. Ya, paling jelas, paling tidak buat kita semua kenal beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua, salah satu khalifah yang dikomentari Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Ya, sunnah khulafa'ir rasyidin yang kedua ini adalah Umar bin Khattab, yang kemudian kita tahu Umar bin Khattab ini sukses secara materi tapi juga sangat sederhana dalam sikap dan perbuatannya. Makanya antum nanti akan lihat kisah-kisah tentang zuhad as-sahabah itu paling banyak Umar. Ya, dengan kekayaan yang dia punya, berbicara masalah zuhud. Kalau orang miskin zuhud, ya sudah zuhud Pak. Ya, sahabat-sahabat Abu Hurairah zuhud. Makanya kisah-kisah zuhud itu banyak terangkat dalam kitab-kitab hadis. Itu bukan ashabus sufa, karena ashabus sufa sudah zuhud semuanya. Ashabus sufa ini jemaah sekalian sahabat-sahabat yang tidak punya keluarga, tidak punya rumah, ya, tidak punya harta. Jadi hidupnya di mana? Di ini Pak, apa ini? Teras masjid. Ya. Kerjaannya hanya nunggu kapan ada jihad. Mereka tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Tapi kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, sebagaimana juga Nabi mencintai mereka. Sudah zuhud semua secara otomatis. Tidak perlu direkayasa gitu. Nah, zuhud yang sebenarnya itu, makanya kata-kata zuhud nanti dalam kitab-kitab fikih itu atau kitab-kitab tazkiyah itu az-zuhud, az-zuhdu
Zuhud itu laisa idha'atil mal, bukan orang yang tidak mau harta, bukan orang yang tidak suka harta, tidak suka dunia. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena kita hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, pasti kita mencintai dunia ini. Cuma cintanya jangan cinta menghamba. Nah, kalau cinta menghamba ini yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa zuhud itu? Bukan orang yang kemudian tidak suka harta, bukan. Walakin az-zahada fil Islam, tapi zuhud dalam Islam itu ayyakuna bima fi yadillah awsat mimma fi yadihi. Dia merasakan betul, orang zuhud itu merasa betul, yakin betul apa yang ada di tangan Allah itu lebih abadi daripada apa yang ada di tangannya. Orang zuhud itu boleh saja Pak terjadi kepada seorang miliuner, jutawan, banyak usahanya, pabriknya di mana-mana, tapi dia yakin bahwa apa yang saya punya ini titipan Allah, dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah itu lebih abadi daripada apa yang saya punya. Sehingga dia mensikapi apa yang dia punya ini, merasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan saya bawa ke alam akhirat saya. Allahu Akbar. Itu orang zuhud, Pak. Makanya contoh-contohnya nanti Bapak jangan kaget. Zuhud itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Zuhud itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zuhud itu siapa? Utsman ibn Affan, mantunya Rasulullah. Oh, bicara Utsman nanti Pak, ada pembahasan khusus masalah Utsman ini. Utsman itu luar biasa jemaah sekalian. Bicara zuhud siapa? Sa'id bin Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bicara zuhud siapa? Allahu Akbar. Siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum jami'an ikhwatal iman. Nah, ayo kita, Umar ini bagian daripada apa? Zuhad sahabat. Ya, sahabat yang dikenal zuhud, yang dia tidak kemudian berpikir bahwa dunia segala-galanya dalam hidupnya itu, ma'asyar muslimin. Saya pikir kita kemarin sudah ini ya, sudah merenungi ya, ketika Nabi dalam perang Tabuk menawarkan kepada para sahabat untuk berlomba-lomba apa? Membelanjakan hartanya itu. Kemudian Umar pada waktu itu membusungkan dadanya, rasanya hari ini saya harus bisa mengalahkan Abu Bakar. Dalam benaknya, Pak, separuh kekayaan saya ini saya berikan untuk agama ini, untuk Islam ini. Separuh, Pak, bukan 2,5%, 50%. Ya Allah, kita ini 2,5%, Pak. Aduh, Ramadan lagi, datang lagi, mengeluarkan zakat lagi. Ya Allah, jadi beban, Pak. Padahal diminta cuma 2,5% gitu. Lalu di mana kecintaan kita pada agama ini? Padahal zakat itu, Pak, kotoran harta kita itu. Tahu kotoran kalian jemaah sekalian? Tahu kotoran, Pak? Hah? Ibarat orang sekarang ini, tidak apa-apa saya ngasih ilustrasi sedikit, Pak. Ini sekaligus menyambut Ramadan lah, ya kurang lebih. Kotoran itu, Pak, sampai habis makan. Tadi malam atau tadi siang makan, Pak, ikan bakar. Apa, Pak? Ikan bakar apa namanya? Gurami, Masya Allah, sama lalapannya, lodenya, Pak, anget-anget sedikit seperti itu. Masuk, tiba-tiba malam ini, Pak, mules. Pingin apa? Pingin BAB. Tahu BAB ya, Mas sekalian? Buang air besar gitu. Sampean, Pak, yang dilihat apa? Ya Allah, gurami gitu. Atau kambing bakar gitu. Guling kacang hijau gitu. Ingat yang kita makan baru tadi sih, Pak. Sayang gitu. Masa mau dikeluarkan gitu? Eman. Ngaku nggak kira-kira, Pak gitu? Lalu orang kalau medit tak begitu, Pak. Sampai kotorannya itu sudah jelas-jelas jadi kotoran seperti itu. Jadi, maaf, asal saya ngomong, Pak. Jadi tai gitu. Jadi air besar kayak gitu disimpan takut eman. Bayangannya Pak gurami gitu. Sama loh, Pak, orang kalau tak mengeluarkan zakat sebagaimana Bapak nyimpan kotoran kayak gitu. Jadi penyakit tadi itu, Pak. Anda bisa bayangkan disimpan, aduh sayang ini, sayang, eman, baru makan itu, tahan terus, apa yang terjadi, Pak? Keringat dingin ya. Bisa-bisa nanti semaput, ngahan kotoran ya, Mas, kalian itu. Alhamdulillah, Pak. Coba ini ada orang kata sekarang nggak bisa buang kotoran, Pak. Jadi makan 2-3 hari nggak keluar, Pak. Sampai jadi batu di dalam ini, Pak. Keras gitu, kekurangan buah, Pak, kurang tahu dia.
Nah, ini penyakitnya orang kalau tidak melakukan zakat seperti itu, ma'asyar muslimin. Disimpan, tidak boleh keluarkan, jadi penyakit. Ada diminta cuma 2,5%. Itu kotoran. Min amwalihim. Ambil, kata Allah, dari harta-harta mereka itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim. Pada itu mencucikan, Pak, dan membersihkan harta-harta mereka. Sebenarnya 2,5% itu hanya untuk membersihkan harta kita. Barangkali 1 tahun ini kita berbisnis ada kebohongan, ya, berbisnis kurang-kurangi timbangan, suruh mengeluarkan zakatnya. Sahabat dulu, Pak, Umar bin Khattab, ini zuhudnya beliau ini, begitu ada jihad, tak minggu Ramadan. Halo, jangan nunggu Ramadan, Pak. Kebutuhan orang itu enggak nunggu Ramadan. Bisa-bisa dia meninggal dunia sebelum Ramadan, makanya ma'asyar muslimin. Ayo kita berlomba-lomba dalam masalah ini sebagai bentuk bahwa kita tidak terbelenggu dengan dunia ini. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Min zuhadihim. Dia katakan, separuh kekayaanku untuk agama ini. Datang Umar menemui Rasulullah. Ya Umar, berapa yang kamu berikan untuk agama ini? Wallahi ya Rasulullah, dengan ketulusanku, dengan keikhlasanku, separuh hartaku semua fisabilillah gitu. Nabi geleng-geleng kepala, Pak. Bangga ada sahabat yang seperti itu. Datang Utsman sekian banyak, datang Fulan sekian banyak sahabat. Berlomba-lomba sampai sahabat-sahabat yang miskin katanya, Pak, tidak ada yang mau dibawa, di rumahnya cuma ada kurma dibawa juga. Dengan keikhlasannya mungkin lebih besar daripada para sahabat-sahabat yang begitu gede, jemaah sekalian. Asal dia ikhlas tulus, karena dia cuma yang paling berharga bagi yang bersangkutan saat itu. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq yang sudah kita bahas, ya, beberapa bulan yang lalu itu, dengan tawadhu'nya. Memang Abu Bakar dikenal Pak rajul mutawadhi', ghaniyun mutawadhi'un, orang sahabat yang kaya, sukses secara ekonomi, tapi tawadhu'. Beka, apa beka ini? Suka nangis, sensitif, dengan tawadhu'. Ya Abu Bakar, kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau siapkan untuk jihad ini, dan apa yang kau perkembangkan untuk jihad ini? Ya Rasulullah, ini sudah kita bahas yang lainnya. Ya Rasulullah, apa yang kau lihat dari seluruh kekayaanku ini? Fahuwa fi sabilillah, semuanya sebarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Pak. Umar lemas pada waktu itu dan bersumpah Umar, wallahi, demi Allah, sejak hari itu saya tidak akan mencoba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam masalah-masalah kebajikan seperti itu. Sudah, aku itu. Sampai Nabi nanya, loh, kok semuanya? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, istrimu, anakmu? Cukup Allah dan Rasulnya saja yang akan memelihara mereka. Allah Akbar. Halo, Bapak, para pendengar di rumah juga, ya, suara Perak Jaya yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ya, termasuk yang berbicara ini, Pak, ya. Misalnya Ustaz bisa ngomong, Pak, terus sudah berinfak menjadi juga terkadang itu. Mudah-mudahan jangan sampai menjadi, Pak, ya. Saya doakan rumah, Pak, ya. Dan lagi kalau kita bicara harta, Pak, harta kita itu harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu, ya. Baru kita dikatakan zuhud, enggak terbelenggu dengan apa, dengan bab-bab seperti itu. Ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Sampai saya ingat guru saya, Pak, kalau ente duniamu ingin berkembang, jangan sampai ada satu hari tidak berinfak, Pak. Jangan sampai ada satu hari berinfak. Coba rasakan, Pak. Berinfak. Hatta dalam kondisi kecil berinfak. Bahkan Allah banggakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak juga, Pak. Ma naqasa min malin yatasaddaqu bil 'abd bal yazdad. Bertambah dan bertambah, Pak. Buktikan, jemaah sekalian kita. Tenang, Pak. Tenang. Orang kalau sudah berinfak ini tidak banyak mikir. Nanti salah sasaran. Bismillah. Sasaran sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya niat untuk tepat sasaran gitu. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatal iman, balik lagi pada bab ini, itulah Umar. Wada'allahu al-haqqa 'ala lisani idqal al-Qur'an yanzilu waqifan li ra'yi. Allah telah meletakkan kebenaran al-haq pada lisan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hampir setiap Quran turun itu sebelumnya dimuqaddimah dulu dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian, Pak, dilegitimasi oleh Al-Qur'anul Karim ini.
Ya, ini bukan legitimasi. Memang ini cara Allah untuk menunjukkan tentang kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqulu Ali bin Abi Thalib, ini sudah Pak kemarin ya. Inna kunna la nara inna fil Qur'ani kalaman min kalamihi wa ra'yan min ra'yihi. Ini Ali Pak Ali. Ya, yang sering-sering kita mendengar ya. Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa Ali babuh. Ya. Ini lagunya orang-orang yang fanatik sama Ali kan begitu banyak. Coba Ali mengakui di sini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh kami melihat apa yang ada dalam Al-Quran dari setiap kata-kata dan pembicaraan dan pendapat dari pendapat selalu dimukadimai dengan pembicaraannya Umar dan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajar Pak kalau kemudian setiap Umar melangkah satu langkah itu setan sudah lari ya. Seperti itu. Kenapa? Karena al-haq di lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Umar rupanya dia mengatakan, "Ma nazala bin nasi amrun faqalu fihi wa qala Umar illa nazal Qur'anu yuwafiqu qala Umar." Allahu akbar. Setiap ada perkara di mana para sahabat berkomentar begini untuk memutuskan sebuah perkara apa ya? Di zaman Nabi sebelum melapor kepada Nabi, kadang-kadang sahabat itu Pak memberikan pendapat-pendapatnya. Ulama mengatakan demikian. Wah, Umar pun datang berpendapat demikian. Subhanallah, setelah itu turun ayat Pak, persis dengan kata-katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israel rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min nabiyyin wala muhadditsin. Ya, kata Nabi, sungguh fi man kana qablakum, umat sebelum kalian dari Bani Israel itu ada beberapa orang yukallimun min ghairi an yakuna anbiya, cara pembicaraan mereka itu masyaallah kayak para nabi. Padahal mereka bukan para nabi gitu. Nah, wa iyyakum min ummati, kalau itu terjadi pada umatku, di antara mereka itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya pendapat Umar ini sangat mengikat ma'asyiral muslimin ya. Ya, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Dan kemarin kita sudah bahas ya tentang bagaimana sampai wanita-wanita, ibu-ibu semua pada apa? Pada takut kepada Umar, tapi kepada Rasulullah tidak begitu bukan takut Pak, tapi sama Rasulullah dia senang tenang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Umar datang ya, hanya mendengar suaranya Umar, "Assalamualaikum", ibu-ibu semua pada berdiri Pak, takut. Akhirnya kan begini ya, ini sekaligus saya ingin memberikan arahan kepada antum sekalian bahwa Nabi itu sesekali meluangkan waktunya untuk membina ibu-ibu. Ya, ada waktu-waktu khusus pengajian untuk ibu-ibu. Kalau bahasa kita begitu. Ya, dan Nabi itu berkomunikasi dengan ibu-ibu, berbicara, ibu-ibu juga berbicara. Yang menarik juga ini ada pembicaraan antara ibu-ibu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada komunikasi. Ya, apa yang terjadi? Kemarin kita bahas ya soal ini. Tiba-tiba kedengaran Nabi diarahkan sama Nabi, para sahabat pada waktu tenang. Begitu Umar manggil salam, kata Nabi, sudah masuk Umar gitu. Kemudian begitu masuk, Nabi tersenyum melihat Umar datang. Kenapa? Karena ibu-ibu semua pada minggir, Pak, takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kata Umar, "Adhaqallahu sinnak ya Rasulullah." Ya, kalau bahasa kita ini, semoga Allah juga tersenyum kepadamu ya Rasulullah. Ya, karena gigi Nabi sudah kelihatan Pak, itu membuat Nabi Allah juga tersenyum, kata Umar itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtu ya Umar min haula'i allati kunna indi." Saya ya heran betul ya Umar, heran. Aku enggak nyambung, kata Nabi itu. Kok bisa begini ya? Apa itu? Mereka ini ibu-ibu tadi bersamaku di sini gitu. Falamma sami'na sautak, begitu mereka mendengar suaramu, ibtadana al-hijab, langsung mereka buru-buru merapikan apa?
tampilannya dan mereka minggir semuanya, kata Nabi SAW. Faqala Umar, kata Umar, anta ahaqqu an yuhibbna ya Rasulullah, padahal engkau lebih berhak untuk mereka takut kepadamu ya Rasulullah, bukan kepada aku, kata Nabi. Kata Umar gitu, engkau lebih berhak untuk disungkani, lebih berhak untuk diwibawai. Kok mereka takut denganku? Kenapa ini? Ya adwat anfusihimna, kata Umar, wahai orang-orang yang nyiksa diri mereka sendiri. Itu mengatakan pada siapa? Kepada ibu-ibu itu. Bisa-bisanya kau takut kepadaku, tidak takut kepada Rasulullah. Namanya ibu-ibu, Pak, muncul. Kau nak jawab mereka. Naam, kata ibu. Jawab tidak, tapi jauh. Takut sama Umar gitu. Naam, kata. Anta afaq wa aghnat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente ini lebih tahu, lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya biasanya tak, kalau sudah ibu-ibu mengucap kita dengan bahasa begitu, memang aslinya kita begitu, Pak, keras. Ya, keras. Dan Nabi kemudian mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab. Kata ini ada, Pak, itu ada bahasa Arab itu. Ibn al-Khattab, putranya Khattab, Umar gitu kalau bahasa Nabi itu. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, ma laqiqa syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghairi fajji. Kata Nabi, wahai Umar, sungguh setan ketika bertemu denganmu satu jalan, dia telah lalu terbirit-birit beberapa jalan berikutnya, melewati jalan yang lain, karena takut bertemu denganmu. Setan takut, Pak. Setan, padahal Umar tak melihat itu, siapa setannya itu, tak tahu. Setan takut sama Umar, apalagi? Ya itu dia. Ibu-ibu akan wajar. Kenapa? Memang Umar itu Pak tegas ya. Antum bisa bayangkan kemarin saya katakan ketika baru masuk Islam, para sahabat ngumpet-ngumpet belajar di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Begitu Umar masuk Islam, la tukhrijanna ya Rasulullah. Sudah saatnya kau keluar ya Rasulullah. Wa nakhruj ma'akum. Kami akan keluar bersamamu. Ayo jangan takut-takut. Aku di depanmu ya Rasulullah. Keluar betul, Pak. Dan para sahabat teriak semuanya gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kalinya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Sampai ujung-ujungnya nanti kemudian Hamzah datangnya. Karena Umar sekuat-kuatnya Umar ketika sudah dikepung, dilempar batu oleh kafir Quraisy, sudah tidak bisa berbuat apa lagi, Pak. Kemudian Sayyidina Hamzah datang yang kemudian membackup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas beraninya mereka sahabat keluar pada waktu itu karena yang mukadimai apa? Umar masuk Islam. Ya. Sampai kemarin kita sudah cerita tentang keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan di bawahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sudah diperintah untuk apa? Untuk hijrah ya. Sampai ada kata-kata yang sampai sekarang mereka kata, ini saya mendengar bahasanya ketika saya waktu masih muda, Pak. 20-30 tahun yang lalu saya mendengar kata-kata ini gitu. Ya, dia katakan man arada an tudhilahu ummu ya wa yu'itim waladah wa tarmal zawjatah falyatiyani min wa'i hadal wadi. Ayo, siapa yang ingin berpisah dengan ibunya, anaknya bakal jadi anak yatim, istrinya bakal jadi janda. Ini bahasa Umar, Pak. Temui aku akan hijrah mengikuti Muhammad. Disuruh Muhammad ke Madinah. Temui aku, kata Umar. Betul, Pak. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Umar. Dan makanya sahabat ketika waktu itu berangkat sama Umar aman semuanya dan makan sampai Madinah. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kalau kita bicara hadis-hadis yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, paling tidak hadis-hadis yang dibawa Umar ini, Pak, menjadi hadis-hadis yang menjadi fondasi dalam hidup kita ya. Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Risalah, kemudian kitab Arba'in Nawawiyah. Itu hadis yang pertama kali dia tulis dari setengah Pak. Ya, ada 2 hadis yang betul-betul itu, Pak, yang kemudian menjadi kita bangga baca hadis itu ya.
Yang pertama haditsun niyah, hadis yang masalah keikhlasan. Uniknya Pak, hanya Umar yang meriwayatkan hadis itu. Innamal a'malu apa? Binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis luar biasa. Ada mengatakan separuh agama ini ada pada hadis ini, masyaallah muslimin. Yang kedua, hadis juga satu-satunya sahabat Umar bin Khattab yang kemudian menjadi fondasi dalam beragama buat kita semua. Itu hadis Jibril. Pernah dengar? Ya. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya hafalkan apa? Ini kan bilang ini apa ini? Alhamdulillah. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu sawad asy-sya'ri syadidu bayad ath-thiyabi. Tiba-tiba datang menemui kami seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya serba putih. La yura alaihi athar as-saghar, tidak nampak pada orang ini tanda-tanda bepergian. Biasanya kalau orang asing Pak, kan apa? Bajunya apa? Kusut. Rambutnya kumal berdebu gitu. Ini enggak rapi. Enggak ada hotel Pak di zaman Nabi. Ya, kalau ada hotel mungkin mampir dulu Pak ke Hotel Indah atau Hotel Kemajuan. Enggak ada itu. Langsung apa? Langsung minum Nabi dengan pakaian yang rapi. Mandi di mana orang ini? Hah? Kata Umar, la uniknya la ya'rifu ahadun minna, tidak ada seorang pun yang apa? Yang kenal di antara kami. Fajalasa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang terus duduk di hadapan dengan Nabi. Wa wada'a kafai ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Kayak orang duduk tasyahud apa? Tasyahud awal Pak. Ada mengatakan tangannya memegang lututnya Nabi begini, berhadapan dengan Nabi. Semua sahabat melihat Pak tentang peristiwa ini. Siapa orang ini? Kok ganteng, bajunya rapi, putih. Ini sekaligus katanya orang kalau belajar agama harus mencontoh Jibril. Ya, karena Jibril datang sedang ingin mengajarkan agama kepada kita. Ya, salah seorang orang yang belajar di agamanya Allah ini harus disisir rapi rambutnya. Alhamdulillah kita songkokan semua Pak ya, jadi nggak kelihatan rambut kita ini. Ya, ini udah rapi. Tapi bajunya juga harus baju yang apa? Yang rapi pula gitu. Bahkan sunnahnya kalau ke pengajian baju putih kata jemaah sekalian gitu. Karena Jibril juga mencontohkan syadidu bayadit thiyab, sangat putih pakaiannya itu. Kemudian nanya sama Nabi, masih ingat pertanyaan ini Pak? Akhbirni anil iman. Ya. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, tolong dong ceritakan kepada kami apa itu iman. Ya. Al-iman an ta'budallaha al-iman apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebagaimana kita hafal. Kemudian nanya tentang Islam. Apa Islam itu? Tanyain asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah sambil nonton dulu ya. Jadi iman ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahajjul bait. Sadaqta. Engkau benar gitu. Unik orang ini gitu. Nanya tapi membenarkan gitu. Respon bagaimana itu? Kemudian didiamkan Pak. Kata para sahabat, ajibna lahu. Kami heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia pula yang membenarkan. Apa ini gitu? Nanya iman, bilang lagi, sadaqta, engkau benar gitu. Kami diam gitu. Sampai terakhir nanya tentang ihsan. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tara, kalau kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Bagaimana perasaan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Bapak punya enggak perasaan begitu? Ini puncak keislaman seseorang. Di saat kita menyatu dengan Allah, itu ihsan namanya. Mungkin sampai tidak merasa ada Allah, tapi sampai punya perasaan saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Terakhir nanya apa? Akhbirni 'anis sa'ah. Pertanyaannya unik lagi nih Pak. Tolong dong ceritain kami kapan kiamat itu. Nanya kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lam 'anis sa'il. Sungguh yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang nanya. Ini sebenarnya sinyal sudah Pak.
yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang nanya. Gitu. Ya. Tapi saya terus mengikuti gitu. Kalau gitu kata orang ini, akhbirni an amaratiha, ay alamatiha. Tolong dong ceritakan pada kami tanda-tandanya saja. Apa tanda-tandanya itu? Nah, ini Pak, tanda-tanda kiamat ya. Yang pertama kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Engkau nanti akan melihat di akhir zaman ini dekat-dekatnya kiamat, tanda-tanda dekatnya kiamat ini, engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Ini nanti Pak, insyaAllah sampai bakal mendapatkan budak-budak yang ayu-ayu. Ya, karena nanti katanya Islam akan jaya. Sehingga nanti terjadi futuhat Rabbaniyah. Ya, negara-negara kafir itu nanti banyak ibu-ibu yang tetap dengan kekufurannya bahkan nantang sama kita. Begitu terjadi perang, itu jadi tawanan, mereka jadi budak kita Pak. Ketika jadi budak kita boleh kita nikahi itu. Nanti dibagi-bagi itu Pak, ibu-ibu. Sampai nanti bisa milih-milih itu ya. Tapi nanti ketawa ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Tapi di akhir zaman akan ada lagi nih. Kalau kita ngambil tekstual hadis itu, ya. Nanti kenapa nanti dari Eropa banyak mbak-mbak, ya, bule-bule yang kayak gitu, tidak tetap bertahan dengan keyahudiannya, kenasarniannya, sementara dia selalu bermusuhan dengan kita, begitu kalah, boleh kita nikah itu Pak. Nah begitu nanti punya anak dari kita, anaknya jadi apa itu? Jadi majikannya, tuan. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatul iman, pendapat yang kedua ini pendapat yang saya terus terang saja lebih, ya saya tidak berani mengatakan ini ya, ini khilaf di antara ulama, tapi saya lebih yakin ini. Ini kata-kata kiasan dari Rasulullah SAW. Engkau nanti akan melihat seorang budak melahirkan tuannya apa? Ini kasratu uquqil walidain, banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Nanti akan bermunculan di akhir zaman anak-anak ini jemaah sekalian tidak takut lagi pada orang tuanya. Bahkan orang tuanya memposisikan diri seakan-akan jadi budaknya anak jemaah sekalian. Terjadi nggak sekarang ini? Halo? Terjadi nggak sekarang Mbak? Anak berani sama orang tua. Orang tua takut Pak sama anak. Sampai memposisikan diri kayak seakan-akan anak itu majikan kita. Apa kata anak? Salikna watak nanti dibentak diam sama anak. Si ayah si papa sih nggak belajar. Jangan tidur terus itu nanti sakit itu dibentak-bentak diam orang tuanya. Naudzubillah. Nah ini dekat kiamat. Makanya kalau sampai ini berani sama orang tua, berarti sampai ini mempercepat kiamat. Halo, para pendengar di rumah juga. Ini kalau ada di antara kita berani sama orang tua, berarti kita ini mempercepat apa? Katanya kiamat. Karena kalau sudah terlalu banyak orang durhaka sama orang tua, kiamat. Sampai orang tua kayak budak itu. Yang kedua apa kata Nabi? Wa antaral hufatal urata al-alata yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat nanti orang yang hufat, tidak punya sandal. Urat, tidak punya baju. Al-ala, miskin. Tapi uniknya apa? Belum bangun rumah. Nah ini kata ulama, nanti status seseorang itu ukurannya apa? Hah? Ukurannya apa? Rumah Pak. Sampai orang miskin, dia berlomba-lomba, ini ada sinyal dari hadis ini menghalalkan segala cara dalam cari rezekinya Allah untuk membangun istana-istananya di kampung-kampungnya jemaah sekalian. Terjadi nggak sekarang ini Pak? Kunjungnya kemana-mana Pak ya, ke Saudi, ke Korea, ke mana, Malaysia, kemana ya, pulang miskin tapi udah punya bagus-bagus Pak. Betul itu. Oh luar ini divisa negara buat kita jemaah sekalian. Itu triliunan uang yang masuk ke negeri ini jemaah sekalian. Karena hasil ya orang-orang yang dulu kita anggap seperti itu. Dan ini Pak proyek bukan proyek cinta labim Pak. Ini proyek raksasa yang sengaja disetting oleh Yahud dan Nasara untuk menghancurkan akhlak orang-orang Islam. Alhamdulillah saya dengar dalam beberapa bulan terakhir ini sudah ada kesepakatan Pak, bahkan dengan pemerintah Saudi sudah cukup jelas. Sekarang sudah ada MOU yang cukup bagus tentang hak dan kewajiban tenaga kerja kita yang terjadi dulu nggak karuan Pak. Jadi orang kita dianggap budak.
ya, dianggap budak jemaah sekalian itu. Waduh, macam-macam ya, apa yang terjadi di sana itu. Sekarang tidak lagi, alhamdulillah ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, balik lagi. Ini Pak, hadis ini siapa yang meriwayatkan? Umar. Apa buktinya? Lanjutkan hadis ini jemaah sekalian. Falabistu maliya, kata Umar, aku diam sejenak. Labistu maliya, ada yang mengatakan hanya beberapa menit, pergi orang itu, menghilang, tidak ketemu lagi. Ada yang mengatakan sehari 2 hari. Tiba-tiba Nabi nanya khusus kepada Umar pertanyaan ini. Unik kan? Padahal banyak sahabat yang waktu itu. Nanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, kata Nabi, atadri man Israel? Itu tahu nggak siapa yang nanya tadi itu? Qultu, kata Umar, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Allah dan Rasulnya maha mengetahui, kata Umar gitu. Qala, Allahu Akbar, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Muttafaqun alaih, rawahu Syaikhan, ya, atau muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, tadi itu yang nanya adalah Jibril. Jibril sengaja datang menemui kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian tentang apa? Tentang masalah agama ini. Agama ini, ma'asyarul muslimin, apa? Apa agama ini, ma'asyarul muslimin? Islam. Ini aspek operasional di lapangan, bentuk-bentuk ibadah zahir kepada kita, iman, aspek-aspek keyakinan, kemudian ihsan, kemudian kita antisipasi untuk menjaga moral kita ke depan. Jaga jangan sampai kita masuk kepada bab munculnya atau cepatnya kiamat terjadi pada umat ini gitu. Hati-hati tanda-tanda kiamat ini. Kalau kita memahami ini, berarti insyaallah agama kita akan kokoh jemaah sekalian. Ini adalah bentuk pengajaran, ya, pengajaran tanpa pengajaran real, Pak ya, pengajaran by uswa ya, atau kalau dalam bahasa dunia pendidikan itu pengajaran lewat learning by apa gitu, ada istilahnya Pak, saya lupa tadi ya, pengajaran lewat contoh konkret gitu. Jadi terjadi dialog, tapi yang menyenangkan ini adalah pengajaran agama buat kita. Ini hadis ini yang meriwayatkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak sahabat-sahabat yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya pikir cukup ya, ini sudah mau isya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian kita juga bisa mengikuti akhlaknya Umar bin Khattab. Tentunya yang paling kita harapkan adalah kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.